Kartu Black Supreme VIP. Benar, terkait dengan semua hal yang disebutkan olehnya, Damar tidak berniat untuk menjawab sedikit pun. Tidak menyelidiki. Atas dasar apa dia tidak boleh menyelidiki? Dan untuk ancamannya itu, terus terang, ancaman beberapa keluarga ini, dia tidak menganggapnya ancaman sama sekali. Aset yang dimiliki Damar di dunia ini, telah jauh melebihi apa yang dimiliki keluarga Ardiansyah. Terlebih lagi seluruh Night Watcher yang ada di belakang Damar. Terkait dengan hal kedua, tampaknya keluarga Ardiansyah cukup kewalahan dengan persaingan itu. Semua itu adalah hal yang ia minta untuk dilakukan oleh Rudy, dan sepertinya itu telah memberikan keuntungan besar untuk Rudy. Dan ganti untuk semua ini ternyata adalah untuk diakui kembali sebagai keluarga. Ini benar-benar sebuah lelucon. 9 tahun yang lalu saat Damar mengalami insiden itu, dari awal memang dia telah dijebak oleh seseorang, dan jika bukan karena bergabung dengan Night Watcher, Damar mungkin akan mendekam di penjara untuk seumur hidupnya. Nama ayahnya dicoret dari silsilah keluarga, dan setelah hal itu selesai, keluarga Ardiansyah juga ikut campur saat dia mencari pekerjaan di LH. Mereka tahu akan kemampuan Rudy, dan khawatir jika Rudy akan memulai bisnisnya sendiri. Beberapa tahun itu, kehidupan Rudy tidaklah baik. Hingga saat Damar memiliki Navis Group, barulah semuanya mulai membaik. Jadi, apa keluarga ini masih perlu diakui? Sudah untung dia tidak menghancurkan nama keluarga ini. Dia tidak ingin repot-repot mengatakan apapun pada keluarga Ardiansyah, dan merasa tidak perlu menjawab apapun, jadi dia langsung mengajak ayahnya untuk pergi. Rudy juga sedikit terkejut, tapi mendengar Damar berkata demikian, dia tahu sikap putranya. Meskipun dia khawatir, tapi dia masih memutuskan untuk mengikuti keputusan Damar, karena bagaimanapun, dalam hatinya dia juga berharap Damar dapat membersihkan namanya. Apa maksudmu? Raden tiba-tiba memukul meja. Damar, ingatlah, di sini adalah LH. Damar mengangkat kepalanya dan menatap Raden. Kemudian melihat Rituan dan Hengki, dan bertanya dengan datar. Kalian tidak ingin aku menyelidikinya. Kalian takut akan apa? Takut. Rituan tertawa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Insiden saat itu telah dibuat keputusannya, dan kamu tidak akan bisa mengubahnya. Kami hanya merasa bahwa insiden itu sudah 9 tahun lamanya, dan kamu pun sudah keluar. Keluarga Sitara juga tidak berharap kamu terus menyelidikinya dan membuat Dinda terluka untuk kedua kalinya. Tentu saja jika kamu tetap ingin terus menyelidikinya, kamu harus mempertimbangkan akibat dari penyelidikanmu itu. Damar tertawa kecil. Akibat, ancaman seperti ini entah sudah berapa kali dia dengar selama hidupnya. Dia bahkan tidak berniat untuk berkata kasar dan kejam. Lagi pula jika keluarga Ardiansyah ingin menutupi dan memprovokasinya, dia juga tidak akan sungkan lagi. Dia terlalu malas untuk meladeni omong kosong mereka, dan dia datang pun bukan untuk bernegosiasi dengan mereka. Dia sebelumnya datang, itu hanya karena dia khawatir sesuatu terjadi pada Rudy, dan hanya ingin membawanya pulang. Ayah, ayo pergi, Damar berkata sambil tersenyum. Rudy mengangguk dan berdiri. Raden mendengus, Damar, karena kedatangan kalian, hidangan juga sudah dipesan. Sebotol win harganya 30 juta, ditambah dengan semua hidangan ini, jadi total semuanya kira-kira 40-an juta. Karena kalian tidak menghargainya, bayarlah dulu bagian kalian berdua sebelum kalian pergi. Mengatakan itu, dia pun melambaikan tangannya dan memanggil pelayan. Seorang pelayan cantik yang berdiri di depan pintu khusus untuk melayani mereka berjalan masuk dan bertanya, maaf ada yang bisa saya bantu. Untuk makanan ini kami bayarnya masing-masing, jadi tolong dibagi dulu, dan tagihkan biaya 2 orang pada mereka, Raden berkata dengan datar. Rudy berbalik dan melihat ke arah mereka. 40 juta, bagi mereka memang bukan apa-apa, tapi perbuatannya ini benar-benar menjijikan. Rudy mengerutkan keningnya. Raden mendengus dan berkata, Rudy, jangan bilang kamu bahkan tidak punya puluhan juta. Wajah pelayan tampak canggung, tapi dia tetap berkata pada Damar dan Rudy, biaya makan kalian jumlahnya adalah 43.200.000. Tapi karena Pak Ridwan punya kartu Platinum Card kami, jadi bisa dapat diskon 30%. Totalnya, kartu member kami tidak digunakan untuk bagian mereka. Kurangi dulu bagian mereka baru didiskon, kata Raden memotong pembicaraan. Rudy tampak marah, dia hanya datang, tidak melakukan apapun dan tidak makan apapun, tapi dia harus membayar biaya puluhan juta untuk 2 orang. Ini sungguh tidak masuk akal. Damar melihat pelayan itu, dan melihat Raden yang ada di samping, kemudian dia merogoh sebuah kartu berwarna hitam dan berbingkai emas. Kemudian dengan datar dia meletakkannya di depan pelayan wanita itu. Pelayan itu terkejut, kemudian langsung berkata, silakan. Damar mengambil kembali kartu itu, dan berjalan keluar bersama Rudy. Di belakang,
Karena Damar membelakangi mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Saat mereka melihat Damar pergi tanpa membayar, Raden langsung berbicara dengan suara pelan dan marah. Bagaimana bisa kamu membiarkan mereka pergi? Aku bilang bayar masing-masing, dan biaya punya mereka tidak masuk dalam tagihan kami. Pelayan itu pun langsung berkata, mereka punya kartu Black Supreme VIP, dan pemegang kartu Black dapat melakukan transaksi dengan gratis di Glory. Kartu Black Supreme VIP. Raden tercengang. Bagaimana bisa dia punya kartu Black ini? Apa kamu tidak periksa dulu? Mereka yang lain pun ikut tercengang, dan terlukis ekspresi tidak percaya pada wajah semua orang. Damar dan Rudy ternyata punya kartu Black dari tempat ini. Bahkan mereka saja belum pernah memiliki benda seperti ini. Di samping, Rituan mengerutkan kening dan berkata, pasti itu milik Binar. Hubungan antara Binar dan Zaki, pemilik Glory, cukup bagus. Semua orang juga tahu jika dia punya kartu Black tempat ini. Raden mendengus. Hal ini membuat Damar dan Rudy pergi begitu saja, dan membuatnya tidak senang. Di sisinya, Dinda menggertakkan gigi di wajah cantiknya, kemudian melirik Rizky, Kak, aku keluar sebentar. Rizky juga menghela napas dan tidak mengatakan apapun. Dinda bangun dan berjalan keluar ruangan. Melihat Dinda keluar, Hengki menggoyangkan gelas winnya, dan berkata pada Rituan yang duduk di sebelahnya. Dia sudah mendekam di penjara selama 9 tahun. Pasti tidak akan melupakan hal ini begitu saja. Jadi, Rituan menghela napas, menatap Rizky dan berkata dengan datar, Rizky, keluarlah dulu sebentar. Rizky mengerutkan keningnya. Rituan tertawa, tenang saja, kami sudah berjanji akan bekerja sama dengan kalian. Jadi kami tidak akan menarik keputusan itu kembali. Saat proyek ini selesai, keluarga kalian pasti akan bisa bertahan. Terima kasih Om Rituan, kata Rizky. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan private room itu. Benar, di dunia ini, ada kalanya berada di atas dan di bawah. 9 tahun yang lalu, keluarga Sitara yang pernah menjadi keluarga kaya di LH, sekarang harus mempermalukan diri mereka sendiri. Pertama, mereka ingin mengikat hubungan dengan keluarga Tandialo dengan pernikahan, dan saat keluarga Tandialo sibuk mengurus masalah keluarga mereka sendiri, mereka pun harus melakukan kerja sama dengan keluarga Ardiansyah. Setelah melihat Rizky keluar dari ruangan, Rituan menatap Hengki dan berkata dengan datar, lakukan dengan sebersih mungkin, jangan sampai meninggalkan jejak. Tenang saja, Hengki menggoyangkan gelas win, dan sudut bibirnya terangkat menampakkan seringai. Damar dan Rudy berjalan menuju lantai 1. Sambil berjalan, Rudy mengerutkan keningnya dan bertanya, Damar, kenapa kamu bisa punya kartu Black tempat ini? Oh, ini diberikan oleh Pak Binar padaku. Semua orang di sini mengenalnya, dan dia tidak membutuhkannya saat dia datang kemari. Dia bisa langsung melakukan scan wajah, jadi dia memberikan kartu ini padaku. Dia bilang aku boleh membawa temanku untuk datang makan di sini, kata Damar. Intinya, hal apapun itu, langsung saja lemparkan pada Binar. Rudy menatapnya dengan curiga. Sambil berbicara, mereka berdua pun telah tiba di depan pintu. Kemudian Damar berkata, Ayah, ke depannya jangan ada hubungan lagi dengan orang dari keluarga Ardiansyah. Tidak peduli apapun yang mereka katakan, mengundang kamu makan ataupun mencarimu untuk membicarakan hal lain, jangan pedulikan mereka. Terkait masalahku, aku akan menyelidikinya sendiri. Selama ada Pak Binar, mereka tidak akan berani berbuat apapun padaku. Rudy menganggukkan kepalanya dan berkata, aku masih sedikit khawatir. Hari ini akhirnya terjadi juga. Sambil berkata, dia menekan kunci mobil, kita pulang dulu saja. Damar mengangguk dan pada saat itu juga, terdengar suara dari belakang tubuh Damar. Damar. Dia menoleh untuk melihat dan tampak tubuh yang mengenakan gaun hitam di depan pintu. Dinda yang bagaikan bidadari sedang berdiri di depan pintu dan memanggil namanya. Ekspresi Damar sedikit berubah. Dia melihat ke arah Rudy dan berkata, Ayah, pulanglah duluan. Aku bisa pulang naik taksi nanti. Rudy menganggukkan kepalanya, masuk ke dalam dan menjalankan mobil itu. Setelah Rudy pergi, Dinda berjalan ke samping Damar. Di dalam sepasang matanya, terlihat pandangan yang rumit. Dia menggigit bibirnya dan berkata, ayo cari tempat untuk bicara. Bersambung.